normal yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus terangkat ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid Yesus merasa kecewa, merasa sedih, karena Yesus yang mereka harapkan menjadi raja, menjadi pemimpin, kok malah mati, disalib dan dikubur. Kita bisa merasakan bagaimana kekecewaan dari murid-murid Yesus. Mereka sudah berkorban, meninggalkan pekerjaan yang selama ini mereka lakukan. Ada yang menjadi nelayan dan lain-lain. Sekarang guru mereka, pemimpin mereka yang selama 3,5 tahun diikuti sudah tidak ada. Murid-murid galau, tidak tahu mau berbuat apa. Akhirnya mereka kembali kepada profesi yang lama, yaitu menjadi nelayan. Mereka pergi menangkap ikan karena hanya itu yang dia tahu. Karena selama ini, selama hidup normal, pekerjaan mereka adalah nelayan. Mereka tidak tahu arti ajakan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius 4 ayat 19. Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Karena selama ini pekerjaan mereka nelayan, dan selama bersama dengan Tuhan Yesus, mereka hanya mengikuti Tuhan Yesus mengajar dan Tuhan Yesus membuat mukjizat. Mereka tidak bisa melihat pekerjaan, tugas besar yang sudah Tuhan Yesus siapkan untuk mereka. Seperti apa yang mungkin kita alami saat ini, kita juga belum tahu, belum siap untuk mengalami perubahan di dalam hidup kita. Kita harus berubah menjadi keadaan normal yang baru. Kehidupan kita berubah. Guncangan memang harus terjadi, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus juga terguncang. Guncangan yang sedang terjadi pada hari-hari ini hanya untuk menyadarkan kita bahwa kita perlu tempat yang aman, yang tidak akan mungkin terguncangkan. Di dalam Injil Matius 24 ayat 35, Tuhan Yesus berkata demikian, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Dalam keadaan seperti saat ini, apa yang tidak dapat terguncang? Virus corona telah mengguncangkan dunia. Ternyata dunia itu gampang terguncang saat kuasa Tuhan dinyatakan. Apa yang tadinya kita lakukan dengan normal, sekarang tidak bisa lagi. Keluar, kita harus pakai masker. Kita tidak bisa lagi berjabat tangan. Kita harus memakai face shield. Kalau saya bilang ini topeng plastik. Tuhan hanya mau mengingatkan kepada kita bahwa semua dapat diguncangkan, tetapi hanya kerajaannya yang ada di dalam kita yang tidak terguncangkan dan tidak akan pernah berubah. Di dalam Ibrani 12 ayat 28 yang berbunyi demikian. Jadi,
Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya selama 40 hari setelah kebangkitannya dan terangkat ke surga. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kuasa Roh Kudus yang turun kepada mereka, dan setelah itu murid-murid mengalami perubahan dalam hidupnya. Mereka memiliki keberanian untuk menyampaikan ajaran Yesus dan mereka menjadi penjala manusia. Dan kita pun menerima kuasa Roh Kudus. Dan saat ini adalah bagian kita untuk hidup dalam era normal baru atau new normal. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita saat bergerak di dalam perubahan. Mari perubahan itu dimulai dari diri kita, dari pola hidup kita, dari pikiran kita, dari pertobatan kita. Jangan sia-siakan kesempatan saat ini. Guncangan yang terjadi membawa kita masuk ke dalam kehidupan new normal. Jangan takut dengan apa yang akan kita alami ke depan. Ada banyak hal yang baru yang bisa kita lakukan untuk menyelaraskan kehendak Tuhan di era new normal. Roh Kudus akan menuntun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk malam ini, untuk renungan dan firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami, menguatkan kami, bahwa kami akan menghadapi kehidupan yang baru, kehidupan new normal. Tuhan, tapi Engkau juga berkata bahwa jangan takut, karena Engkau senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mempersiapkan kami semuanya. Dan Tuhan, saat ini juga Tuhan, kami juga terus berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perawatan, juga para pasien yang masih ada di rumah sakit. Tuhan, jamah mereka Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kesembuhan, sehingga pada waktunya mereka juga bisa kembali ke rumah berkumpul dengan keluarganya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pendeta-pendeta kami Tuhan, yang senantiasa memimpin kami, menyertai kami, dan memberikan arahan-arahan kepada kami. Berikan mereka juga kesehatan Tuhan, berikan juga kekuatan di dalam pelayanannya. Berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin.